throw away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mengerjakan tugas Andika Ternak dan Satwa Harapan yang diampu oleh Ibu Tati Didiana Sari SPTMP. Sekarang kami berada di peternakan puyuh milik Ibu Mariana yang berlokasi di Tanjung Morawa, tepatnya di Jalan Limau Manis, Gang Bengkel. Latch myself out of your space, far away until the distance passes. Like it's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind, my thoughts that you're taking, stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go and die, not to go. Puyuh merupakan salah satu jenis burung yang tidak dapat terbang, yang mana memiliki tubuh yang ukurannya relatif kecil dan potongan kakinya yang pendek. Kemudian burung puyuh ini merupakan salah satu jenis burung yang hidup liar dan pertama sekali berhasil diternakkan di Amerika Serikat pada tahun kisaran 1870. Nah, adapun klasifikasi dari burung puyuh ini yaitu kelasnya Atlas, ordonya Gallicornis, familinya Taxonidae, genusnya Coturnix, dan spesiesnya Coturnix japonica. Nah, menurut sumber yang kami baca, ada beberapa jenis burung puyuh, diantaranya itu puyuh biasa, puyuh Jepang, puyuh batu, puyuh gonong Jawa, puyuh rimba Sumatera, puyuh blaster, puyuh pepeko, puyuh batu, puyuh albino, dan masih banyak jenis puyuh lainnya. Adapun puyuh yang digunakan di peternakan ini yaitu jenis burung puyuh biasa, yang mana memiliki ciri bulu yang berwarna coklat kekuningan, kemudian panjang badannya berkisar antara 19 cm sampai dengan 25 cm, kemudian kakinya pendek, dan berat badannya bisa mencapai kurang lebih 250 gram per ekor bulan. Dan burung puyuh ini juga memiliki banyak sekali manfaat, yaitu seperti dagingnya dan telurnya yang memiliki kandungan nilai gizi yang sangat tinggi. Kemudian bulunya juga dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan, dan kotorannya juga dapat digunakan sebagai pupuk kandang. Peralatan yang digunakan di peternakan puyuh ini yaitu ada tempat minum, masih menggunakan model yang tradisional. Kemudian ada juga yang dengan pipa seperti ini. Lalu di situ ada tong sebagai tempat persediaan air untuk minum. Lalu ada keranjang untuk mengutip telur. Kemudian di sini ada alat pengatur suhu untuk tempat penetasan telur. Luas keseluruhan kandang ini yaitu 7 kali 9 meter. Model perkandangannya ini yaitu model kandang susun ini. Nah, tempat pakannya itu dia bentuknya memanjang mengikuti panjang dari kandangnya. Terus dalam satu kandang ini berisi 25 ekor burung puyuh. Manajemen pakan untuk puyuh petelur yang siap berproduksi menggunakan pakan yang berbentuk pelet seperti ini.
pelet ini diperoleh dari PT Indo Jaya Agrinusa. Dalam satu hari bisa menghabiskan 25 sampai 30 kg pakan pelet dengan banyak burung puyuh sekitar 1000 ekor. Dan untuk dalam satu kandang ini biasanya puyuh diisi sekitar 25 ekor yang berjenis kelamin betina semua. Untuk satu tempat pakan ini biasanya diberikan sekitar kurang lebih 500 gram per satu kali makan. Nah, untuk melihat dari hasil produksi telur yang dengan jumlah 850 butir per hari, ini telah membuktikan bahwa kecukupan pakan tersebut telah terpenuhi. Anakan puyuh yang telah ditetaskan kemudian dimasukkan ke dalam kandang ini untuk dilakukan pembesaran. Untuk anakan puyuh menggunakan pakan halus yang seperti ini. Pakan ini merupakan pakan Bravo dengan jenis 311 yang harganya sekitar 552.000 per 50 kg. Nah, setelah anakan puyuh berumur 30 hari, baru bisa pakannya diganti dari Bravo ke pelet untuk indukan. Dan burung puyuh ini bisa bertelur berproduksi setelah berumur 36 hari. Proses manajemen kesehatan diberikan vitamin. Untuk pencegahan penyakit, kandang disinfektan 3 hingga 7 hari sekali, kemudian beri vaksin. Kandang ini pernah diserang oleh penyakit flu burung pada tahun 2012. Dampaknya semua puyuh mati, walaupun sudah diobati, tetapi tetap saja gagal. Kemudian kandang ini ditutup dan dibuka kembali pada tahun 2017. Puyuh diakhirkan pada usia 15 bulan. Setelah diakhirkan, untuk memasukkan bibit yang baru, kandang dikosongkan dan dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian setelah dikosongkan dan dibersihkan terlebih dahulu, sudah steril, maka dimasukkanlah bibit yang baru. Untuk manajemen lokasi, pada saat kandang ini dibuat, lokasi tanah masih berupa semak belukar, belum ada rumah-rumah warga di sekitarnya, jadi warga tidak merasa terganggu dengan adanya peternakan ini. Namun sekarang sudah ada beberapa rumah warga di sekitar sini. Namun warga tetap tidak merasa keberatan karena kandang dijaga dengan baik, bersih, tidak berbau dan tidak banyak lalat. Untuk limbah atau fesesnya, peternak tidak mengolahnya sendiri melainkan menjualnya kepada petani dengan harga 20.000 per 50 kg. Untuk fesesnya sendiri dihasilkan 30 karung per 1 bulan. Hama yang terdapat di sini berupa tikus dan berang-berang. Untuk mensiasati supaya telur tidak dimakan oleh tikus, maka peternak menggunakan karton untuk mencegah supaya tikus-tikus tidak memakan telur tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata laksana pemeliharaan di kandang puyuh Ibu Mariana ini. Di kandang puyuh Ibu Mariana ini tata pemeliharaannya dimulai dengan pemisahan jantan dan betina. Selanjutnya dilakukan juga pemisahan antara indukan puyuh dan anakan. Di sini semua merupakan indukan puyuh dan ini merupakan anakannya. Bagian tempat ini merupakan tempat telur yang telah jadi atau anakan puyuh yang sudah menetas. Bisa kita lihat. Lalu untuk telur sendiri di kandang puyuh Ibu Mariana ini ditetaskan menggunakan mesin tetas. Berikut mesin tetasnya dan di dalam merupakan contoh telur yang sedang ditetaskan. Untuk telurnya sendiri
kandang puyuh ini menetaskan sekitar kurang lebih 300 butir telur dengan rasio kegagalan kurang lebih 100 butir telur gagal petas dan 3 ekor mati. Usia rata-rata puyuh di kandang puyuh ini 5-6 bulan. Tata laksana pemeliharaan di kandang puyuh Ibu Mariani ini sudah sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan baik. Untuk manajemen produksi, di sini peternak membeli 2 bibit. Bibit pertama dari usia 1 hari dengan harga 2.600 per ekor dari toko Anugrah, dan bibit Grand Parent Stock dengan harga 3.000 per butir dari Pulau Jawa. Di sini untuk proses reproduksi dipilih 4 betina dan 1 jantan dan disatukan dalam satu kandang dan dipilih dari ternak ini yang sehat. Untuk bobot badannya, puyuh dewasa berkisar lebih kurang 250 gram dan telurnya berkisar antara 8-10 gram. Di sini dijual daging dan telur puyuh ke pasar, dan hasil feses dijual ke petani untuk pupuk. To latch myself out of your space, far away until the distance passes like. Pemasaran produk ternak. Hasil produksi ternak puyuh berupa telur, daging puyuh yang telah diakhirkan, dan kotoran puyuh. Untuk pemasaran telur, peternak menjual dengan sistem per box, yaitu 500 butir per box dengan harga Rp185.000. Untuk pemasaran daging puyuh yang telah diakhirkan, peternak menjual dengan harga yang bervariatif, yaitu untuk daging yang telah dibersihkan, peternak menjual dengan harga Rp6.000, dan untuk daging yang belum dibersihkan dengan harga Rp4.500. Untuk pemasaran kotoran, peternak menjual Rp20.000 per 50 kg. Dan untuk memasarkan semua hasil produksi dari peternakan puyuh ini, peternak tidak mengalami kendala apapun dikarenakan peternak sudah memiliki langganan untuk menyalurkan seluruh hasil dari ternaknya. Demikianlah hasil tugas yang telah kami selesaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.